Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Terpujilah nama Tuhan. Di pagi hari ini untuk Gemar kita masuk di dalam kitab Kolose pasal pertama. Kolose pasal pertama saya akan bacakan di ayat yang ke-23. Mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada satu pesan surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dilatar belakangi di saat itu, di masa itu ada begitu banyak ajaran nabi-nabi palsu yang sudah masuk, yaitu membuat percampuran di mana filsafat dan tradisi mulai dimasukkan di dalam gereja Tuhan saat itu. Sehingga Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose untuk tetap teguh, jangan sampai tergoncangkan, jangan sampai tergoyahkan iman mereka dalam pengharapan Injil. Begitu juga saat ini, dalam situasi yang saat ini, dalam dunia yang saat ini, jangan sampai iman kita tergoncangkan, jangan sampai iman kita tergoyahkan oleh situasi dunia, terlebih ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran bidat, yang ajaran-ajaran yang tidak memberikan pengharapan tentang Injil, euforia gereja, liturgi ataupun tren-tren yang terjadi saat ini. Kita harus berhati-hati apakah itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Terpujilah nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita supaya iman kita tetap berpengharapan kepada Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau di situ mengatakan tentang iman, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bapak Ibu Saudara, bicara iman itu kalau yang kita sama-sama bisa pelajari, di mana yang pertama, iman itu berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang sudah tersalib dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu iman Kristen yang harus dipertahankan. Jangan sampai iman Kristen ini yang kita sudah imani di dalam Tuhan, jangan sampai tergoyahkan. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17 Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau baca bersama-sama di dalam Roma 1 ayat yang ke-17, itu dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang diawali dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita harus hidup di dalam Kristus. Itu menjadi iman pengharapan kita. Nah, ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita mengerti. Kalau kita jangan sampai tergoyahkan iman kita. Bapak Ibu Saudara bisa dibuka di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-17. Di situ juga dikatakan supaya bisa meneguhkan iman percaya kita. Roma pasal 6 ayat ke-17, di situ dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman percaya kita harus dengan sepenuh hati. Ya, kalau iman kita setengah-setengah kepada Kristus yang sudah memerdekakan kita, itu akan tergoncang iman kita. Tetapi kalau iman percaya kita dengan sepenuh hati yang sudah kita baca di dalam Roma 6 ayat 17 tadi, dengan segenap hati menyerahkan seluruh kehidupan kita, mengabdikan diri secara mutlak kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai yang sudah telah dinyatakan, itu menjadi kekuatan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya yang kedua, iman juga meliputi tentang yang namanya pertobatan. Kalau iman kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam kehidupan kita, kehidupan kita dari kesehari akan muncul buah-buah pertobatan karena iman percaya kita kepada Kristus. Nah, ini yang harus didasari kita sebagai orang Kristen. Banyak sekali orang-orang Kristen masih beriman, masih percaya dengan tradisi-tradisi yang ada. Bukan berarti ada tradisi yang memang benar, ada tradisi-tradisi yang terkadang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini kita harus memiliki iman percaya kepada Kristus supaya kita diberikan hikmat daripada Tuhan, supaya iman kita tidak tergoncangan dengan situasi-situasi yang terjadi saat ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, iman itu juga termasuk bicara ketaatan. Ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya sebagai suatu cara hidup yang diilhamkan oleh iman kita. Kita harus taat oleh kuasa rasa syukur kita kepada Tuhan dari hari ke hari. Ada ketaatan, ada penyerahan dalam diri kita kepada Tuhan. Di saat kita melakukan ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Tetapi kalau kita tidak ada ketaatan, ya, sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan, itu akan mudah sekali kita akan tergoncangkan. Iman kita akan tergoyahkan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, iman itu juga meliputi tentang pengabdian diri kita kepada Tuhan. Sepenuh hati, ikatan, hubungan intim bersama Tuhan, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Itu terungkap dari rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, rasa kesetiaan kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, di saat iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus, di situ pengharapan-pengharapan Injil yang kita percayai, dan saya yakin dan percaya kita semakin hari mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kesetiaan kepada Tuhan semakin hari semakin kita rasakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, beriman kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sekedar saat ini aja, tapi berkesinambungan. Ya, berkesinambungan terus-menerus. Oleh sebab itu, kita harus suka membaca firman Tuhan, karena iman itu timbul dari akan pendengaran akan firman Tuhan. Supaya iman kita dikuatkan, teruslah untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan. Di saat kita membaca kebenaran firman Tuhan, di situ akan kita tahu janji-janji Tuhan. Ada pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan. Itu akan kita mengerti, semakin teguh dan kuat iman kita. Tetapi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, gemar kita mulai luntur. Nah, ini berbahaya buat kita. Kita bisa koreksi dalam diri kita. Seberapa lama kita tidak membaca firman Tuhan, tidak mendengar firman Tuhan. Ini yang harus kita mengerti, supaya kita tahu apakah ini ajaran sesat, ataukah ini bidat-bidat, ataukah hanya euforia. Kalau kita suka baca firman Tuhan, Roh Kudus yang akan memberikan hikmat buat kita. Kita akan ada kepekaan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua,
tetap jaga dengan doa. Doa ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, karena doa adalah nafas hidup orang yang beriman kepada Tuhan. Ketiga, Bapak Ibu Saudara, supaya iman kita ini semakin hari semakin dikuatkan, bersukacitalah selalu, bersukacitalah senantiasa, karena itu ada pengharapan. Kebenaran firman menyatakan hal tersebut, bersukacitalah. Dan yang terakhir, selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Di situ iman kita semakin hari akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan situasi dunia yang saat ini, dengan situasi kondisi yang saat ini, semakin hari kita tetap teguh, jangan sampai goyah oleh situasi-situasi yang terjadi saat ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti Gemar, mari bertumbuh di dalam iman Kristen kita. Jangan sampai kita tidak setia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ajari kami Tuhan untuk selalu tetap bertekun dalam iman kami Tuhan. Iman percaya kami kepada Engkau, iman pertobatan kami, iman ketaatan kami. Oh Tuhan, iman pengabdian pribadi kami di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini kami boleh mengerti dan kami mau giat selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Kami selalu berdoa, kami selalu mengucap syukur dengan sukacita, sebab di situ iman kami akan semakin kuat. Dalam situasi kondisi apapun juga, kami percaya kasih setiamu akan melingkupi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Kau tak pernah tinggal kami sedetik pun. Kasih setiamu, kasih karuniamu selalu melingkupi hidup kami. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, Engkau baik. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.